silakan dulu Neng. Eh, ini kan pagi hari ini ya kan. Ibu lihat kamu lagi datang ke Promeka ya. Jadi ada apa ini sebenarnya? Aku sedikit ada masalah itu soal pandemi ini. Oh ya. Ngomong sepertinya kamu baru pertama kali ya ke ruang BK ya. Ibu lihat kamu kayaknya wajahnya masih beda gitu. Kalau boleh tahu namanya siapa Neng? Nama aku Fatia sih pagi sekali dari Oh gitu, Fatihah ya. Iya. Kalau sekarang udah kelas 12 IG2 ya. Oh gitu. Jadi ke ruang BK ini karena memang ada unek-unek yang menggejal ya. Karena memang keadaan kita di Indonesia ini kan masih dalam keadaan terkena COVID-19 ya. Oke deh. Nah, betul kan seperti itu kan? Iya, Bu. Ya. Nah, coba kalau boleh tahu Ibu mau dengar cerita kamu bagaimana? Jadi kan gini, Bu. Kita kan lagi ada COVID kayak gini, belajar tuh otomatis dirumahkan semua. Mulai dari materi, praktek aja aku ini di rumah ke sekolah cuma buat ngambil modalnya doang gitu. Jadi kurang banget gitu, guru tuh kadang ngasihnya cuma materi sama soal doang udah gitu, padahal kan kita sekolah tuh pengen dengar penjelasan dari guru langsung gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau selama ini kan sebelum ada COVID kan kita selalu tatap muka ya sama guru ya. Dan sekarang ini karena terkait dengan permasalahan yang sangat besar ini adalah COVID-19, jadi kamu merasa kurang memahami lah ya, apalagi pelajaran kamu kan kimia ya kan, Iya. Fatihah. Jadi kalau kimia ini kan sebenarnya memang harus tatap muka ya. Tapi sekarang ini kan tidak lagi tatap muka, tapi melalui pembelajaran daring atau PJJ ya. Nah, sekarang kamu punya masalahnya itu untuk memahami pelajaran produktif kimia, gitu kan? Iya, Ibu. Jadi kalau selama ini kan setiap guru kimia memberikan pembelajaran itu kan lewat Google Classroom ya. Iya, jarang banget yang ada kayak Zoom, Google Meet gitu, jarang banget. Gitu ya. Jadi merasa kamu ya kurang puas lah ya rasanya ya, karena kalau yang di Google Classroom itu kan hanya teori ya, kita paling untuk menyelesaikan permasalahan itu lewat browsing ya kan. Iya. Jadi tidak ada keterangan langsung dari guru yang bersangkutan. Sementara kalau pelajaran kimia ini kan perlu memang pemahaman. Demikian kan? Iya, Ibu. Jadi sekarang ini setelah terjadinya COVID-19 ini, kamu ada mengalami permasalahan yang bagaimana? Ya gitu aja sih, Bu, kurangnya penjelasan dari guru, jadi sekolah tuh kayak pusing banget gitu, apa-apa jadi gitu. Iya. Terus kalau ibu lihat memang rata-rata kebanyakan teman-teman kami juga mengalami seperti itu. Karena memang pembelajaran yang ekstra, masuk ekstra kan kimia ya, itu kan tidak bisa dengan teori, dengan hafalan, ya kan? Memang harus perlu pemahaman atau penjelasan yang berulang-ulang dari guru ya, supaya kita lebih memahami, sehingga dengan kita paham, kita akan bisa melakukan problem solving atau pencarian masalah setiap soal-soal yang diberikan oleh guru tersebut ya kan. Tapi kan itu tidak menjadi suatu masalah yang berat juga buat kamu, kalau buat ibu ya, sebatas kita mau berusaha. Nah kalau ibu tanya itu udah sejauh mana nih usaha yang kamu lakukan untuk mengimbangi keadaan yang sekarang ini gitu? Ya masih kadang masih kesusahan gitu. Kesusahannya misalnya? Ya kadang ada rasa males gitu dan Gitu ya. Jadi karena merasa kayak ada tekanan-tekanan ya. bosan juga di rumah doang. Iya, satu juga belum selesai tugas yang satu udah datang lagi tugas yang lain ya. Kadang-kadang karena banyaknya beban, akhirnya jadi kita malas ya, karena sudah menumpuk ya. Nah, jadi kalau ibu sarankan ya, supaya jangan terjadi masalah seperti itu, apalagi meremehkan ya. Ya cobalah mulai sekarang Fatia mencoba jangan menunda-nunda waktu. Artinya setiap pembelajaran kan memang sudah ada schedule-nya ya. Misalnya hari Senin pelajaran apa, hari Selasa pelajaran apa. Ya oke, hari itu juga yang kita selesaikan materi yang diberikan setiap hari itu. Jadi beban itu kan tidak menumpuk. Kemudian juga dengan adanya seperti pelajaran produktif ini kan memang harus butuh pemahaman. Nah, Fatia juga bisa mencoba dengan sharing kepada teman, ya kan? Jadi kan bisa, artinya dengan kita belajar dari lewat teman, ya kan? Kerjasama itu, jadi akan menambah wawasan kita juga, karena kita akan saling tukar informasi kan dari teman gitu. Jangan terfokus dengan, aduh
gimana sih gak ketemu sama ibu itu kayak rasanya males banget. Nah, jangan ada mindset yang seperti itu ya kan. Itu berarti mindsetnya Fatia harus mulai diubah ya. Karena memang kalau dilihat dari kejadian yang terjadi sekarang ini, sebenarnya semakin memacu kita untuk lebih produktif. Artinya dengan banyaknya tantangan yang datang kan, semakin kita berpacu kan, oh ya aku harus bisa gitu. Jangan kita jadi memble ya kan. Tahu kan memble? Arti memble itu jadi down ya kan. Akhirnya ya udah deh, nanti aku tinggal copy paste aja dari temen gitu. Kan banyak sekarang seperti itu kan. Tinggal ngomong ke temen, aduh tolong deh kirimin itu. Akhirnya semuanya jawabannya sama. Padahal udah ada note atau catatan dari setiap guru kan, tidak boleh jawaban sama. Nah, jadi untuk mengimbangi seperti itu ya harus banyak lagi berlatih ya. Karena memang belajar itu dari diri kita sendiri kan gitu. Kalau kita mau pintar dari kita sendiri, tidak ada alasan aduh kurangnya fasilitas begini. Nah, bagaimana kita mengimbangi tidak ada fasilitas ini, kita bisa cari di tempat yang lainnya. Seperti tadi Fatia bilang suka karena tidak ada aplikasi Zoom melalui guru-gurunya kan, jadi Fatia mencoba untuk menggali sendiri melalui YouTube. Nah, jadi suka melihat presentasi di YouTube ya. Iya. Nah, yang sesuai dengan Pelajarannya hari itu juga. gitu ya. Tapi memang kita jadi harus lebih banyak pakai datanya ya. Iya itu. Tapi gimana? Ada masalah nggak dengan pakai data yang harus banyak gitu dari orang tua kan, jadi tambah anggaran? Kalau di rumah kan aku pakai wifi. Oh gitu Ya ya. kalau menurut aku sih nggak ada ya. Tapi yang buat teman-teman yang lain kan gimana gitu. Kesian juga ya. Jadi Pati memang sudah ada fasilitas wifi di rumah ya, jadi lebih enak ya. Karena kan kalau misalnya wifi itu kan lebih cepat ya kan, nggak seperti kita beli berapa giga, udah sebentar aja langsung habis ya. Nah berarti Pati termasuk orang yang beruntung ya kan. Iya. Cuma tinggal lebih sedikit lagi lah, memberikan waktu lebih ini lagi, maksudnya lebih tambah waktu lah untuk lebih banyak menggali lagi supaya nanti Patinya memang benar-benar walaupun COVID tetap nilainya bagus kan. Apalagi sudah sekarang kelas berapa tadi? Iya udah kelas 12. Kelas 12, tinggal selangkah lagi ya. Nah Januari sudah mulai uji kom ya kan. Nah makanya harus sekarang memang harus lebih dipus lagi ya. Oke ya. Jadi dari pembicaraan kita ini apa rencana daripada Fatia sekarang? Aku sih pengennya bisa belajar lebih produktif lagi. Pokoknya bisa harus mengerti sama pelajaran, memahami sendiri, cari tahu lagi dari manfaatin fasilitas di rumah gitu. Terus kalau misalnya ada kendala, Fatia cari solusinya kepada siapa? Apakah minta bantuan kepada teman atau kepada orang tua atau kepada ayah? Kadang sih sama teman, tapi kadang kurang juga gitu. Jadi aku mintanya sama ayah kadang. Oh gitu ya, berarti kamu bersyukur ya, beruntung ya, karena ayah bisa membantu kamu kan ya. Tidak semua orang tua itu yang bisa mengimbangi pelajaran-pelajaran anak-anak sekarang ya kan. Apalagi orang tua itu kan dulu pendidikannya kan ya mungkin ya lebih rendah dari kita, tapi ya kamu bersyukur kan dapat orang tua yang bisa paham tentang pelajaran-pelajaran kamu. Berarti kan selama ini juga ya paling kamu tidak terlalu banyak, nggak terlalu stres lah ya, cuma ada sedikit tekanan ya pastinya ya. Nah jadi saran ibu, sekalipun ada tekanan-tekanan, jangan itu membuat kita menjadi down ya, tapi jadikan tekanan itu menjadi pemicu untuk lebih lagi iya, lebih lagi kita rajin lagi meningkat ya. Jadi karena pepatah bilang semakin kita melihat realita yang ada itu jangan dijadikan suatu masalah, tapi jadikan realita yang ada sekarang yang di depan mata kita ini adalah suatu tantangan ya enggak. Kalau tantangan kan ada gairah kan ya kan. Coba kalau kita ngelihat itu ada di depan kita sebuah gunung atau sebuah sungai yang harus kita lewati, kita kan nggak mungkin berdiam diri kan, tapi kita berpikir bagaimana saya harus bisa sampai menyeberangi sungai itu, atau bagaimana supaya saya bisa sampai ke puncak gunung itu ya kan. Nah dengan segala kekuatan yang ada ya kan. Jadi Fatia juga kalau bisa ya harus ditambah lagi semangatnya ya. Ada lagi kendalanya? Sudah sih Bu. Oh iya, terima kasih ya. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini, dan Ibu harapkan minggu depan kalau misalnya Fatia masih ada rasa unek-unek atau ada sedikit masalah yang
kurang bisa dikerjakan sendiri, Ibu dengan tangan terbuka menerima Fatia lagi ya. Terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Terima kasih ya Fatia ya. Semangat ya, sukses selalu ya. Oke, ya, silakan ya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.